diresmikan. Kemudian diserahkan pengelolaan nama domainnya oleh Kominfo pada tanggal 29 Juni 2007, dan secara resmi Kominfo menetapkan Pandi sebagai registry pada tanggal 16 September 2014. Nah, sebagai registry, lanjut. Ya, sebagai registry nama domain, Pandi bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dan pengoperasian serta pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik nama domain. Terus ini ada tugasnya. Yang pertama itu merumuskan kebijakan di bidang tata kelola atau pengelolaan nama domain, kemudian menyiapkan, mengoperasikan dan memelihara infrastruktur yang dibutuhkan serta menyediakan sistem elektronik untuk pengelolaan nama domain tingkat tinggi Indonesia, yaitu .id. Terus menyelenggarakan pendaftaran nama domain serta sesuai dengan ketentuan perundangan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat dan prinsip kehati-hatian. Nah, di Pandi sendiri itu domain.id itu terdiri dari 12 SLD dan 1 TLD. Yang .id sendiri itu untuk umum, bisa personal, bisa perusahaan, bisa organisasi dan lain-lain. Kemudian web.id dan .my.id itu untuk personal, bisa digunakan untuk blogger atau blogger ya sekarang ya, kalau dulu ya namanya ya. Kemudian ada .co.id itu untuk perusahaan, terus untuk net.id itu perusahaan telekomunikasi, kemudian biz.id itu untuk UMKM, ini untuk perusahaan yang belum terlalu besar. Kemudian misalnya kalau sudah besar ya bisa dinaikkan ke co.id. Kemudian lanjut ke ac.id dan sch dan contest.id itu untuk pendidikan. Terus untuk OR.id itu untuk organisasi, GoID dan desa.id itu untuk pemerintahan, MIL.id itu untuk TNI. Oke. Kemudian apa sih itu nama domain dan DNS? Nama domain itu adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah server komputer seperti web server, email di jaringan komputer. Kemudian untuk DNS merupakan sebuah sistem yang menghubungkan antara URL dan internet protokol. Karena pada dasarnya komputer itu berkomunikasi melalui internet protokol, yaitu IP. Kita lanjut, kita lihat di sini. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya Pandi, website Pandi itu memiliki IP sekian-sekian. Sebelum ada teknologi DNS, kita harus mengetik IP tersebut. Nah, pasti kita akan kesulitan dalam menghafal untuk kita mengakses website Pandi itu. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ada sebaran simpul DNS.id. Jadi kita Pandi ini memiliki banyak simpul DNS, terutama di Indonesia, ada di Batam, Jakarta, Bali, kemudian nanti kita tahun ini akan menambah di Makassar, kemudian ada juga untuk di Papua. Dan di luar negeri sendiri kita sudah ada di Hong Kong, Australia, Rusia, Belanda, dan Amerika. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari diagram ini, ketika kita mengakses sebuah situs atau sebuah website yang perjalanannya seperti ini. Jadi ketika kita lihat mau akses website pandi.id, kemudian query itu diteruskan ke recursive name server, yaitu di ISP.
penyedia layanan internet. Selanjutnya dia akan menanyakan ke root server. Setelah menanyakan di root server, .id itu akan dikembalikan ke TLD-nya. Akan ditanya oleh ISP kepada TLD server. Kemudian baru setelah itu baru akan dilanjut ke authoritative name server. Jadi yang tugasnya untuk menjawab website tadi itu IP-nya apa sih gitu. Jadi setelah itu baru kita bisa mengakses website tadi. Jadi kalau kita mau mengakses nama domain itu membutuhkan 4 DNS server ya. Terus kita lanjut. Oke. Nah, sekarang bagaimana sih nama domain yang bagus itu? Yang pertama mungkin mudah dieja. Jadi nama domain itu harus mudah dibaca, mudah dieja, kemudian singkat, terus mudah diingat, sesuai dengan brand yang kita punya gitu. Jadi misalnya kalau kita mau membuat sebuah website, kita harus memikirkan juga apa sih kata yang mudah diingat oleh orang-orang atau masyarakat ya. Pertama ya, terus selanjutnya kita harus memilih ekstensi nama domain yang tepat. Apa sih ekstensi nama yang tepat? Di sini kita harus gunakan namanya .id. Lanjut. Oke, kenapa harus pakai domain .id? Yang pertama aman dan terpercaya. Nah, karena seluruh nama domain .id itu di bawah otoritas negara. Apabila terjadi tindakan kriminal atau penyalahgunaan nama domain, Pandi dan negara bisa membantu berperan aktif dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua itu cepat diakses. Nah, karena tadi kita lihat nama domain .id itu simpul DNS banyak di Indonesia, sehingga akan lebih cepat diakses melalui Indonesia. Dan juga tadi ada beberapa di luar negeri, jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya nama domain kita diakses oleh orang di luar negeri. Nah, selanjutnya itu ramah SEO. Ini sangat penting karena untuk sebuah website dalam sebuah mesin pencarian itu harus mudah dikenali. Nah, karena penempatan DNS tadi ada di Indonesia dan kita mengincar traffic di negara sendiri gitu misalnya, nah, maka pengguna itu bisa lebih cepat mendapatkan informasi nama domainnya. Terus masih banyak pilihan nama domain. Nah, ini salah satu keunggulan dari .id. Selain jumlah karakter yang kita bisa daftarkan lebih sedikit dibanding dengan domain lain, domain .id juga mempunyai beberapa SLD. Kalau misalnya kita cari misalnya di penyedia registrar misalnya, nama domain .id itu masih bisa kita dapatkan di 5 karakter dan 6 karakter itu masih banyak yang tersedia dibandingkan dengan domain lain. Terus nama-nama yang umum oleh masyarakat Indonesia juga masih banyak yang tersedia, jadi kita masih bisa mendapatkan nama-nama yang bagus untuk website kita. Terus selanjutnya pendaftaran mudah. Nah, sekarang nama domain.id itu untuk mendaftarkan nggak perlu syarat apapun, hanya perlu registrasi di penjual nama domainnya atau registrar, jadi kita bisa langsung dapatkan nama domain.id.
Terus yang kemudian mudah diingat. Mudah diingat ini kan setiap kita kan punya ID, punya apa ya, kayak ini aja Zoom itu kan ada meeting ID. Nah, semua itu mengandung kata ID. Jadi mungkin orang akan lebih familiar kepada domain.id. Terus murah, selanjutnya itu murah. Ya. Kalau kita lihat nama domain itu .id itu nggak sampai 20.000 per bulan. Ya. Jadi itu lebih murah daripada kita 10 kali ke minimarket ya. Kalau kita ke minimarket sekali jalan aja bisa 2.000-5.000 ya buat bayar parkir doang. Kalau ini kita bisa punya nama domain.id. Terus ya selanjutnya itu populer. Nah, populer di sini maksudnya kita bisa lihat di berbagai sosmed ya. Banyak nama akun yang menggunakan belakangnya memakai ID. Misalnya toko sepatu ID, apalagi ya. Misalnya ya masih banyak ya. Jadi orang pasti udah tahu ID itu maksudnya apa. Bisa merepresentasikan Indonesia, kemudian bisa juga identitas digital, bisa juga untuk sebuah ide. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah langkah Pandi dalam kehadiran digital. Kita ada beberapa produk yang kita punya. Yang pertama itu ada SID. Ya, SID itu sebuah layanan untuk memendekkan atau menyingkat sebuah autan atau URL. Nah, ini sangat cocok pada saat pandemi seperti ini ya, karena banyak kita lakukan secara virtual seperti saat ini ya, webinar seperti ini atau workshop seperti ini kita gunakan secara virtual. Kebanyakan penyedia meeting virtual itu mengasih URL itu kan random, acak ya. Kita sendiri kan pasti bakal kesulitan untuk menghafal, jangankan menghafal ya, mengetik aja rada males ya kalau kita lihat ya. Kalau nggak ada teknologi copy paste, kita rada males juga ya untuk ikut ya. Nah, makanya kita pakai SID. Jadi seperti yang mungkin para peserta ini mendapatkan link juga singkat ya. Untuk masuk ke sini cukup s.id/pm12 min DNS. Jadi itu sampai besok juga kita masih hafal ya. Terus lanjut. Nah, yang kedua itu ada UID, yaitu sebuah layanan single sign on yang terintegrasi dengan data kependudukan. Jadi yang untuk UID ini diharapkan nanti kemungkinan ya, mungkin nanti untuk kita mendapatkan domain.id, kalau kita terintegrasi dengan UID ini mungkin ada status di domain itu ada verify. Jadi istilahnya centang birunya gitu. Nah, dan data ini juga jangan khawatir, Pandi itu sudah comply ke ISO 27001. Jadi secara data dan keamanan itu terjamin. Selanjutnya, nah di sini ada juga Pandi Institute. Pandi Institute itu sebuah wadah yang kami bentuk untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan di bidang cyber untuk masyarakat umum secara gratis ya. Jadi beberapa bulan kemarin itu kami sudah melakukan secara rutin sebuah talk show yang diadakan secara virtual yang siapapun boleh ikut gitu.
nanti kedepannya juga kita bisa terus melakukan membuat sebuah talk show, pelatihan, webinar, dan mungkin ada riset. Nah, kalau untuk informasi lebih lanjutnya bisa ke website pi.id atau follow Instagramnya di @pandi institute. Ya, misalnya kalau mau melihat konten-konten atau talk show yang sebelumnya yang sudah kita lakukan, itu bisa dilihat di website pi.id. Lanjut. Nah, selanjutnya itu kita juga ada merajut Indonesia melalui digitalisasi aksara Nusantara, atau yang kami singkat itu seperti nama MIMDAN. Ya. Jadi kita Pandi mendukung pelestarian kebudayaan melalui digitalisasi aksara Nusantara untuk pembuatan IDN atau Internationalized Name Domain Name. Di sini kita berusaha untuk kalau kita lihat beberapa dari kita misalnya bangga menggunakan aksara Korea atau Jepang untuk chatting, mungkin nanti kita bisa menikmati untuk menggunakan aksara Jawa, Sunda, Pasa, dan lain-lain itu lewat melalui handphone kita. Nah, kalau untuk melihat informasi lebih lanjutnya itu bisa mengunjungi website merajutindonesia.id yang nanti akan secara resmi diluncurkan pada 2 September ya kalau nggak salah. Terus kita lanjut. Nah, yang terakhir ini satu lagi, Indonesia Anti-Phishing Data Exchange. Ini sebuah inisiasi untuk meningkatkan keamanan siber nasional dengan memfasilitasi respon global terhadap kejahatan internet di sektor pemerintahan, penegak hukum, industri, dan komunitas internet. Jadi ini adalah upaya Pandi untuk mengurangi segala ancaman kejahatan internet. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Fauzi atas materinya. Berarti selain pengelolaan nama domain, Pandi juga banyak kegiatan lain ya Pak ya? Ya, selain kita mengelola domain, kita juga berperan aktif untuk kepentingan masyarakat umum juga. Bagus banget nih Pak buat sahabat ID nih. Jadi bisa tahu mengenai keamanan cyber, bisa juga tentang pelestarian kebudayaan gitu ya Pak. Nah, setelah tadi materi disampaikan, ini ada beberapa pertanyaan nih dari sahabat ID Pak. Yang pertama yaitu dari Pak Yoga Widarto. Selamat pagi, izin bertanya, apakah domain yang sudah aktif bisa di-rename? Itu Pak pertanyaannya. Ya, kalau nama domain sendiri itu bersifat unik. Jadi kalau apabila kita sudah daftarkan dengan nama tersebut, maka nama itu tidak bisa kita ubah kembali gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau mau bikin domain ini dipikirin dulu nih. Ya. Nama yang cocok, nama yang bagus ini apa. Jadi biar nggak salah tulis nama gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Saya ingin bertanya, ini dari Pak Asep Cahyadi. Saya ingin bertanya, domain dan hosting smpbinautama.sch.id sudah 1 tahun tidak diperpanjang. Apakah masih bisa dihidupkan kembali? Ya, kalau nama domain yang sudah tidak diperpanjang, kalau kita cek di UIS, apabila masih available, itu masih bisa kita daftarkan kembali. Jadi misalnya udah 1 tahun, berarti kan domainnya sudah lama nggak aktif ya. Jadi kita harus cek di UIS, itu domainnya masih available atau enggak. Untuk cek UIS-nya bisa di website Pandi ya Pak? Bisa di website Pandi. Oke, jadi sahabat ID bisa cek UIS-nya di pandi.id, nanti sahabat Pandi bisa cek nih domainnya masih bisa diaktifkan kembali apa enggak, kayak gitu.
selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Mawardi. Tadi disampaikan domain itu harus mudah diingat oleh setiap orang. Kriteria yang benar dan baik dalam menciptakan nama domain itu apa saja, Pak? Jika saya berhubungan dengan food and beverage dan menggunakan nama brand itu sendiri, apakah kurang disarankan? Itu pertanyaannya, Pak. Gimana menurut Pak Fauzi untuk nama yang baik untuk nama domain? Ya, kalau nama domain itu kan tadi mudah diingat, mudah singkat, terus mudah diucapkan juga ya. Sebenarnya itu cuma salah satu ini aja, orang bisa ingat atau enggak dengan nama domain kita gitu sebenarnya. Tapi kalau kita menggunakan nama lain pun itu harus kita pastikan juga bahwa brand yang kita bangun itu kuat juga gitu. Kalau misalnya kita udah punya brand yang kuat, itu mau nama apapun yang agak sulit misalnya orang bacanya juga pun akan tetap tahu ya, seperti itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya, karena kita masih punya lumayan banyak waktu sih Pak, jadi bisa menjawab pertanyaan teman-teman nih. Boleh. Oke, selanjutnya dari Pak Chandra Hermawan. Saya tertarik dengan s.id. Pertanyaannya, apakah bisa penyingkat nama ini hanya untuk domain.id atau bisa untuk nama domain yang lainnya? Apakah jasa ini bersifat cuma-cuma atau suatu hari akan berbayar? Terima kasih. Ya, kalau untuk SID kita mau domain apapun itu bisa kita singkat. Kayak tadi seperti saya bilang, untuk webinar ini juga kan menggunakan aplikasi Zoom ya. Jadi kita bisa menyingkat domain apapun. Nah, kalau sekarang itu kita masih kasih gratis ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga kedepannya untuk meningkatkan keamanan, kemudian untuk meningkatkan availabilitasnya juga, integritasnya juga, mungkin ada sedikit fitur premium. Jadi kita ada beberapa fitur yang tidak kita berikan secara gratis. Kalau sekarang untuk sekarang gratis semua. Jadi teman-teman bisa coba nih untuk meningkat domain atau link. Misalkan ada yang misalkan Google Form atau yang lainnya panjang tuh. Nah, sahabat ID bisa pakai s.id buat meningkatnya. Saat ini masih diberikan secara gratis, sahabat ID. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Agus Priyadi, bagaimana penerapan GDPR atau perlindungan data pribadi pada Pandi? Apakah merujuk pada hukum di Indonesia atau tetap berpedoman pada kebijakan ICANN atau AYANA? Ya, kalau untuk kita tentu mengadopsi regulasi GDPR ini. Jadi kalau kita cek di Whois Pandi ya, kita nggak menampilkan nama registrannya siapa, terus kontak adminnya siapa, kita hanya menampilkan sponsor registrarnya gitu. Tapi tetap kita mengikuti perundang-undangan selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan di Indonesia juga gitu. Berarti disesuaikan juga dengan hukum yang ada di Indonesia ya, Ya, Pak? jadi kita tetap menyesuaikan dengan perundangan yang ada di Indonesia juga. Oke. Jadi sahabat ID nggak usah khawatir nih datanya bakalan bocor di kita. Tentunya kita bakalan jaga kerahasiaannya dan keamanan data sahabat ID semuanya. Oke, next question ada dari Nuris Akbar. Kenapa domain.id bisa lebih cepat? Bagaimana sebenarnya prosesnya? Apakah seperti request dari Indo yang nembak ke server yang ada di region terdekat? Terima kasih. Ya, seperti tadi saya paparkan, untuk mengakses nama domain itu kita melibatkan 4 DNS server ya.
Jadi untuk mengakses nama domain itu kita harus ada prosesnya seperti yang tadi kita lihat. Kemudian karena DNS Sandi itu ada banyak di Indonesia. Jadi kalau sekarang kita mengakses misalnya dari Bali, maka diarahkan ke DNS yang ada di Bali. Jadi kita untuk mengakses domain.id itu diarahkan ke tempat yang terdekat. Lebih cepet gitu ya Pak aksesnya ya. Oke. Jadi jangan khawatir buat sahabat Pandu nih, bisa lebih cepet. Kalau misalkan di Bali tadi diarahin ke Bali, kalau yang ada di Jakarta diarahinnya ke Jakarta. Jadi nggak memperlambat proses sahabat ID buat akses domainnya kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya masih banyak pertanyaan nih Pak. Waktu kita Boleh. tinggal 5 menit lagi. Boleh. Tarian juga boleh saya tanya. Waduh, available ya Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Pak Agung Nugroho. Proses transfer domain kenapa lama ya, prosesnya 3 hari baru di approve? Kenapa tuh Pak bisa sampai lama gitu? Kalau proses transfer domain itu secara sistem dari registry itu kami kepada register tuh menyediakan waktu selama sebenarnya 5 hari. Jadi ketika kita mau transfer nama domain, melakukan request transfer dari register ke register lain, itu kita membutuhkan waktu 5 hari untuk otomatis di approve. Kalau misalnya register yang sudah approve di hari pertama atau hari kedua atau ketiga, itu bisa juga. Karena kita masih mengasih waktu kepada register untuk memvalidasi atau memverifikasi apakah ini benar di request oleh pemilik nama domainnya sendiri gitu. Sedangkan kita tahu bahwa ada kejahatan namanya hijacking. Jadi kita orang tuh bisa menghack istilahnya ya nama domain untuk melakukan transfer ke register lain atau melakukan update atau melakukan delete gitu. Waktu 3 hari itu termasuk standar gitu ya Pak? Ya, karena udah standar. Jadi ada beberapa proses yang harus dilakukan nih sahabat ID buat transfer domain itu sendiri. Jadi kita nggak asal-asalan nih supaya datanya nggak bocor juga, nggak di juga gitu ya Pak ya. Makanya butuh waktu yang ya itu termasuk standar kita kayak gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari namanya Yo ini Pak. Namanya Yo gitu doang Pak. Oh, Yo. Selamat pagi, saya mau bertanya apakah keamanan domain terjaga meski tidak menggunakan SSL? Mungkin bisa dijelasin ke sahabat ID nih Pak, gunanya SSL itu apa? Ya. Secara singkat. Kalau keamanan domain itu bisa terjamin, walaupun misalnya kalau ini beda ya antara keamanan domain dan SSL ya. Kalau misalnya menggunakan keamanan domain itu menggunakan DNSSEC yang nanti kita akan dipraktekkan oleh narasumber ya. lainnya. Kemudian kalau SSL itu untuk menjamin pengguna bahwa website yang dia kunjungi itu benar-benar aman gitu. Kalau dari pemilik websitenya itu untuk keamanan lebih menggunakan DNSSEC seperti itu. Oke, terima kasih jawabannya itu ya sahabat ID. Jadi materi lengkapnya nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita selanjutnya. Nanti bisa tanya-tanya lebih teknis nih, karena di sini kita bahas mengenai tata kelola nama domain aja nih sahabat ID. Oke, karena waktunya udah habis nih Pak Fauzi, kita gantian sama narasumber yang lain ya. Ya. Sahabat ID dapat banyak ilmu nih. Oke. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Fauzi.